Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan satu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak boleh makan barang curian. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kita tidak boleh makan hak orang lain atau makan dari keringat orang lain. Makan barang curian atau hasil penipuan itu menyenangkan hanya dalam beberapa saat. Setelah kesenangan itulah kita akan diadili setidak-tidaknya oleh hati nurani kita, jika itu masih berfungsi. Maka prinsip kebenaran semestinya menyertai setiap usaha dan pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah menyenangi orang yang mengumpulkan bagi dirinya hal-hal yang haram atau yang berupa hasil penipuan atau curian. Biarlah kita menikmati apa yang menjadi hasil cucuran keringat kita karena sebuah perjuangan dalam mendapatkannya. Walaupun tidak banyak, walaupun apa adanya, namun kepuasannya berlipat kali ganda karena kejujuran kita dalam mendapatkan nafkah hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tobit dalam keadaan kebutaannya, ia tidak mau juga makan dari hasil curian. Ia sadar istrinya telah diberi upah hasil kerjanya dari kambing curian. Walaupun ia tidak dapat bekerja karena kebutaan yang dialaminya, namun ia memperingatkan istrinya untuk mengembalikan upah tambahan, yaitu seekor kambing yang ternyata adalah hasil curian dari si pemberi. Kita mengenal Tobit sebagai orang yang benar dan jujur jalannya. Walaupun ia sakit dan cacat mata, namun ia hanya mau memakan makanan yang hanya berasal dari perjuangan dan kerja keras mereka, bukan dari hasil curian atau penipuan. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan pentingnya kejujuran hidup dalam mendapatkan rezeki. Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Salah satu poin penting dari peringatan Yesus ini adalah soal kejujuran, dalam arti bahwa segala sesuatu harus dilakukan pada tempat atau porsinya, terutama soal hak dan kewajiban. Tentang hak, kita diminta untuk hanya menikmati apa yang menjadi hak kita, bukan mencuri atau merampok atau bahkan menipu dan merampas hak orang lain. Tentang kewajiban, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu secara benar.
tahu menempatkan perkara duniawi dan perkara surgawi. Kita tidak akan menikmati kerajaan surga dengan membawa atau berbekalkan hasil curian barang duniawi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keadaan gembira dan sulit, kita bisa saja tergoda untuk mencaplok apa yang bukan menjadi hak kita. Kita perlu belajar dari Tobit yang tetap bertahan dalam keadaan tersulit sekalipun untuk tetap jujur dan makan dari makanan yang merupakan hasil kerja keras mereka, bukan makanan hasil curian, penipuan, dan juga rampokan. Surga tidak akan pernah setuju dengan kehidupan yang tidak jujur dan merupakan barang haram. Marilah kita berusaha jujur dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.